Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Coach Dani. Hari ini saya pengen bercerita tentang suatu hal yang mungkin sering kita jumpai di dalam kehidupan kita atau kita pernah menjumpainya. Ya namanya kita manusia, pastilah kita pernah menemui musik kesedihan. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menginginkan kebahagiaan terus-menerus. Tidak ada manusia seperti itu. Dan kita juga tidak mungkin mengalami ketika kesedihan itu menghampiri kita atau menimpa kita, maka kita yang pertama-tama lagi yang harus kita pikirkan adalah kesedihan itu adalah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, teman-teman. Yang memang kita mesti itu yang pertama, dengan kita menerima itu kita menjadi rasa kita juga menjadi lebih tenang, teman-teman, ketimbang kita melakukan denial atau menolak. Kenapa ini terjadi denganku? Aku gak nyaman. Kenapa ini harus terjadi? Makin sakit perasaan kita. Terus yang kedua, teman-teman, ketika kita mengalami kesedihan, kalau saya sih biasanya saya melatih respon saya. Saya ingat waktu itu saya mengikuti kelas yang sangat bagus menurut saya tentang high class respon. Nah, teman-teman yang di sini bisa tuh ikutan kelas beliau. Tapi saya nggak promosi sih, ini beneran dari saya, memang bagus kelasnya. Yaitu bagaimana kita menyikapi kejadian, bagaimana kita menyikapi situasi, dan apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita dengan respon yang terbaik menurut kita. Nah, di sana dijelasin respon itu ada tingkatannya, teman-teman. Tapi di sini saya jelasin sedikit tentang respon. Jadi pilihlah respon, karena sebenarnya respon itu bisa dipilih, teman-teman. Contoh begini, ada orang yang menyikapi masalah sedihnya atau musibah itu dengan respon yang reaktif. Dia langsung bereaksi. Nah, kalau reaktif itu dia langsung bereaksi. Biasanya sesuatu yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu itu yang dipicunya adalah emosional. Jadi dia akan terbawa rasa emosinya. Misalnya saat itu dia ditimpa rasa musibah, dia merasakan kesedihan yang luar biasa, dia reaksinya langsung meluapkan kesedihan itu dengan marah-marah, dengan memaki-maki dan lain-lain. Tapi kalau kamu memilih respon yang kedua atau proaktif, maka kamu akan diam dulu, kamu lihat dulu pesannya apa dari kesedihan tersebut, apa yang bisa kamu ambil dari sisi positifnya, maka kamu akan mengeluarkan sifat atau sikap dan respon yang jauh menurut saya lebih baik lagi terhadap apa yang menimpa kamu. Tapi ya balik lagi, kalau kita bicara respon, itu seperti kita melatih otot kita, nggak bisa langsung jadi, teman-teman. Saya pun secara pribadi respon saya kadang-kadang reaktif, kadang-kadang proaktif. Cuman di sini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk belajar. Dengan menyadari kesalahan kita tahu apa yang harus kita perbaiki di kehidupan kita. Dengan kemarin aku reaktif, ya hari ini harus proaktif dong. Nanti kalau kita ingat, ya proaktif dong, diingatkan terus diri. Akhirnya lama kelamaan otot kita jadi juga. Dan kita, kata guru saya dulu, kalau respon kita bagus, hidup kita juga kualitasnya insya Allah juga akan naik, akan lebih bagus gitu. Nah, hal selanjutnya, teman-teman, ketika kita kena musibah mudah-mudahan enggak ya, teman-teman, atau kita ditimpa suatu masalah aja nih, baik kecil maupun besar. Ya, sebelum kita lanjut ke sana, sebenarnya teman-teman, masalah itu ada beberapa perspektif. Kalau masalahnya kecil tapi kapasitas kita belum mencukupi untuk menghadapi masalah itu, maka masalah itu jadi besar. Tapi kalau masalah itu kecil, kapasitas kita belum jauh besar sekali, maka masalah itu kecil sekali. Jadi tergantung, teman-teman. Kapasitas ini penting banget. Kapasitas atau kemampuan diri kita menghadapi masalah. Makanya kapasitas juga itu perlu dilatih, karena ini merupakan skill kehidupan kita.
agar kita bisa melewati tahapan demi tahapan kehidupan kita dengan jauh lebih baik, jauh lebih memberdayakan, jauh lebih berdampak untuk kita yang positif. Nah, kalau kita masuk dalam situasi yang tidak nyaman tadi, sedih atau kekecewaan dan lain-lain, makna, kita berikan makna. Dalam memberikan makna ini, kadang orang memberikan makna dia disakiti, dia menjadi orang yang victim mentality langsung, dia merasa jadi korban. Ada juga yang memaknai apa adanya, ya masalah itu ya masalah memang begitu ya, harus hadapi begitu. Ada juga yang melihat masalah itu ya aku harus jadi pemenang atas masalah ini dengan cara menghadapinya lebih baik lagi gitu. Maknai permasalahanmu dengan lebih baik. Memaknai itu artinya kita bisa melihat ini yang kurang bagus, ini sangat bagus. Nah, kita pilih yang sangat bagus dan paling nyaman buat diri kita. Misalnya ketika kamu sedih, atau nih contoh paling gampang aja, misalnya kita diputusin sama seseorang, kan itu sakit banget. Tapi kamu maknai dengan begini, bukan dia gak cinta, tapi bisa banyak perspektifnya. Bisa saja dia pengen juga, bisa saja memang udah gak cocok, dia pengen cari kebahagiaan yang lain, dan kalau diteruskan juga gak bakal bagus, komunikasinya udah gak enak gitu. Tips-tips dari saya ketika kita menghadapi berbagai situasi ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulannya untuk disaring dan dipakai di kehidupannya. Oke teman-teman, nah buat teman-teman yang pengen banget masalahnya saya angkat nanti di sini, silahkan tuliskan di kolom komentar aja ya, nanti saya akan jawab melalui konten-konten saya. Oke, thank you, dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan bagikan ke teman-teman yang memerlukan konten ini.